Bagaimana dengan perangkat anonimitas? Ketika seseorang pengguna Bitcoin ini ingin meningkatkan anonimitas dari transaksi, bisa nggak? Oh, ternyata ada banyak teknik yang bisa dipakai gitu ya untuk meningkatkan anonimitas. Misalnya ada coin swap gitu ya. Jadi ini adalah teknik coin swap di mana konsepnya adalah bertukar koin dengan orang lain. Misalnya ada koin yang dalam tanda petik kotor gitu ya, ditukar dengan koin yang bersih. Tadi dengan metode-metode yang sudah kita bahas, saya metode ten analysis itu kalau sudah di coin swap, koinnya itu nggak akan kelihatan lagi. Jadi antara satu koin yang asli dan koin yang sudah ditukar itu tidak ada hubungannya. Hubungannya terjadi di luar blockchain, off chain. Agak susah jadinya, metode analisis tadi jadi tidak terpakai karena ya setelah koin tadi ditukar, historinya berhenti di situ. Karena penggunanya kan jadi berbeda gitu ya. Jadi penggunanya jadi bertukar tempat gitu ya. Ketika tadi dipakai untuk melakukan aktivitas kejahatan, kemudian ditukar dengan koin yang masih baru atau koin yang masih bersih dalam petik. Itu nanti misalnya koin yang jahat tadi laundry kayak di macam-macam lah ya. Itu bisa nanti si penjahatnya dapat koin yang bersih gitu ya, bersih dari histori asal muasal dari koin tersebut, itu sudah bersih karena ditukar dengan koin yang lain. Nah, itu namanya teknik coin swap, istilah yang ada di Bitcoin itu ya, bisa dilakukan. Nah, teknik lain gimana? Teknik lain adalah menggabungkan koin ya. Jadi ada misalnya Bob dan Alice gitu ya. Bob dan Alice itu punya koin. Misalnya mereka ingin mengacaukan atau mempersulit analisis privacy. Caranya gimana? Ya caranya Bob dan Alice menggabungkan koin dalam sebuah transaksi namanya transaksi coin join. Kemudian dipecah lagi. Misalnya tadi alamat Alice dan Bob, kemudian mereka bisa membuat alamat baru. Seolah-olah mereka adalah Ted dan Carol. Padahal mereka Bob dan Alice juga gitu ya. Ted dan Carol itu adalah Bob dan Alice. Tapi kan dari transaksi coin join ini kan jadi tidak kelihatan. Tidak benar-benar tidak kelihatan. Oh, ternyata kelihatannya adalah transaksi penggabungan koin. Kemudian ini sebenarnya mau memisahkan antara Alice dan Bob, misalnya ada salah satu yang penjahat, salah satu yang orang biasa gitu ya. Setelah digabungkan, nanti akan sulit melacak ini tadi koinnya kemana, apakah orang jahatnya ke Carol atau ke Ted. Itu dengan menggunakan konsep atau teknik namanya coin join. Kemudian deterministic wallet. Jadi kalau dulu satu public key atau satu wallet itu punya banyak private key. Jadi satu private key terasosiasi dengan satu address atau satu public key dulu ya. Kemudian ada perkembangan teknik gitu yang namanya deterministic wallet. Jadi bayangkan kalau zaman dulu itu membutuhkan misalnya ada 1000 wallet, ya artinya 1000 private key gitu ya. Jadi menyimpannya jadi agak repot, 1000 alamat gitu ya. 1000 private key, 1000 kunci gitu ya di dalam sebuah wallet. Apa yang terjadi kalau nanti ada salah satu yang hilang di dalam daftar private key tadi? Jadi kan jadi masalah. Makanya kalau zaman dulu itu sebuah wallet biasanya hanya punya satu address saja karena masalah-masalah itu. Kesulitan untuk memastikan bahwa private key itu tidak hilang. Nah, kesulitan menyimpan private key yang banyak. Nah, akhirnya dibuatlah satu metode namanya deterministic wallet. Kalau deterministic wallet itu hanya perlu satu master password, misalnya my very long password. Kemudian ditambahkan satu data namanya data counter ini ya, data counter. Password tadi ditambah data counter akan menghasilkan private key yang baru, tinggal di hash saja. Nah, kemudian mendapatkan private key. Dari private key ini akan dibuat public key. Nah, ini mudah tekniknya, ada teknik namanya yang bisa dipakai dari private key ke public key, itu mudah. Jadi dengan teknik ini itu akan mempermudah penyimpanan. Kita hanya perlu menyimpan master password dan counternya saja. Misalnya tadi membuat 1000 address mudah saja dengan satu password plus counternya dari 1 sampai 1000. Jadi counter kan tidak perlu disimpan, pokoknya 1 sampai 1000 ini terpakai. Jadi kalau misalnya mau mengenerate atau mau mengambil private key nomor 500, ya artinya my very long password ditambah 500, akhirnya jadi private key nomor 500. Kita generate public key yang terasosiasi dengan private key urutan nomor 500. Itu tidak sulit. Nah, artinya deterministic wallet ini akan membuat sebuah alamat di Bitcoin itu hanya dipakai satu kali saja. Nah, ini yang dipakai, teknik-teknik ini yang dipakai di wallet-wallet modern sekarang ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Bitcoin Explorer modern ini atau baru-baru ini, satu address biasanya hanya melakukan transaksi satu kali saja. Setelah melakukan transaksi kemudian dibuang. Nanti si walletnya akan membuat address yang baru setiap kali gitu ya. Entah itu menerima
ya. Kalau menerima nanti akan dapatkan membuat wallet baru, kemudian setelah dikirim itu addressnya akan dibuang karena biasanya dikirim semuanya, datanya akan hilang. Uang kembaliannya itu akan dikirim ke alamat baru. Metode setelah melakukan transaksi kemudian dibuang, nanti si walletnya akan membuat address yang baru setiap kali gitu ya. Entah itu menerima gitu ya. Kalau menerima nanti akan dapatkan membuat wallet baru, kemudian setelah dikirim itu addressnya akan di deterministic wallet. Nah, ini deterministic wallet sekali lagi ini dipakai di wallet-wallet yang modern. Nah, kalau mau sulit lagi, karena tadi kan kita sudah bahas bahwa ternyata di jaringan internet atau jaringan komputer itu ISP bisa baca atau mereka yang menguasai router itu bisa baca. Kalau mau aman, ya kita amankan juga di level jaringan. Ya, misalnya dengan menggunakan jaringan Tor gitu ya, di Onion router. Jadi kalau dengan menggunakan Onion router ini atau Tor ini, itu paket datanya dienkripsi. Jadi kalau di internet itu kan sebenarnya paket datanya itu seperti surat. Jadi kalau surat ini kan dari agen, kemudian ke kantor pos, misalnya kantor pos kota, kemudian ke pool, kemudian baru dikirim ke kota tujuan, dari kota tujuan kemudian disortir, kemudian baru dikirim gitu ya. Jadi akan tiba di beberapa pos gitu ya, beberapa kantor untuk dilakukan proses tertentu gitu ya. Demikian juga dengan paket data yang di internet atau di jaringan itu sebenarnya juga sampai ke device-device tertentu, dan itu biasanya ada jalurnya gitu ya. Jalur mana yang paling optimal, misalnya dari Indonesia mau mengakses server di Amerika Serikat, itu mereka biasanya di jaring paket data ini akan mengakses atau mencari jalur yang paling cepat. Nah, tetapi kalau di jaringan Tor ini yang dilakukan ada dua. Yang pertama mengenkripsi, paket datanya dienkripsi, kemudian yang kedua jalurnya berbeda. Jadi dia menggunakan server yang khusus ya, server Tor namanya. Jadi mereka akan dikirim secara acak, misalnya dari Bob ke Alice atau Alice ke Bob gitu ya, itu menggunakan jalur yang acak, jadi jalur server yang acak. Nah, nanti kalau dengan melakukan jalur yang acak ini, itu akan sulit menentukan apakah paket data ini memang berasal dari Bob ditujukan ke Alice atau tidak gitu ya. Jadi jaringan atau teknik dari Tor ini ya ada banyak untuk mengamankan paket data dari orang-orang yang suka memonitor jaringan internet ya, misalnya untuk mengidentifikasi secara geolocation atau mengidentifikasi berapa sih jumlah pengguna cryptocurrency di ISP tertentu, itu bisa diamankan dengan menggunakan Tor network.